Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pertama kali tentu saya bersyukur dan berterima kasih bisa menyambung silaturahmi. Ini suasana masjidnya juga terkesan baru. Saya dengar pengurusnya juga baru. Mudah-mudahan kita juga memperbaharui niat kita untuk bisa istiqomah datang ke Masjid Al-Maghfirah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini karena mulai ngajinya sudah akhir ini. Sebentar lagi Rajab, sebentar lagi Sa'ban. Saya usul ya, sebagai guru lah ya. Ini usul kita ngaji terus sampai menjelang bulan Ramadan. Ndak usah mikirkan tawakuf dan Isra Mi'raj. Kalau bisa nanti ya tawakufannya kita sambil ngaji seperti ini ya. Habis ngaji kita kemudian baca tahlil untuk semua orang yang pernah berbuat baik, punya sangkutan di masjid ini, bukan utang ya, pernah jadi imam, sudah almarhum, pernah jadi muazzin, sudah tidak diada, itu kita bacakan semua. Habis itu kalau ada rezeki makan, kalau nggak ada rezeki aqua. Nah itu saja ya. Jadi nanti nggak usah dipikirkan kita besar-besaran, tapi bagaimana sekarang concern kita berubah, bahwa masjid ini hidupnya itu tidak cukup dengan syiar, tapi dengan istiqomah adanya pengajian. Dan saya berharap yang ngajar di masjid ini juga bukan cuma saya. Nanti ada orang lain, Bapak bisa cari. Kalau Bapak sekarang kan nyari ustadz tuh gampang Pak ya. Ada YouTube, ada apa. Tapi yang mau istiqomah
ngaji setiap minggu ke sini. Jangan sampai kita bisa bikin acara besar dengan anggaran 50 juta, tapi setahun sekali. Tapi mendatangkan ustadz seminggu sekali tidak mampu. Itu rasanya tidak nyaman juga kita di alam kubur ditanya malaikat mungkar wa nakir. Saya berpikiran itu karena ngelihat masjidnya ini terang sekali. Ini catnya terang, lampunya terang, ininya bagus. Mungkin pada satu masa orang akan menjadi suka untuk mengaji di masjid ini. Jadi nanti jangan cuman saya, usahakan cari kiai lain, ustadz lain, habib lain. Yang penting buka apa ini? Buka kitab. Itu tradisinya ustadz. Ya, kalau ada ustadz nggak biasa buka kitab, biasa buka rekening, oh, itu bahaya. Itu nanti saya harapkan supaya kita bisa istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan tema pengajian kita membaca kitab hikam. Itu tentunya ini bagian dari ilmu tasawuf. Tasawuf itu kan diantara maknanya adalah membersihkan hati. Supaya orang itu betul-betul tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal-awal kita ngaji dulu. Itu yang Shahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memiliki satu hikmah yang pertama kali kita belajar. Kata beliau, orang itu kalau yang dituju amalnya bukan Allahnya, maka orang itu sering kehilangan harapan saat dosanya bertambah daripada pahalanya. Orang kalau lagi banyak berbuat baik, itu sering dia dekat dengan rahmat siapa itu? Allah. Tapi begitu dia bermaksiat kepada Allah, dia punya persepsi seolah-olah Allah akan lari dari dia. Itu tandanya, kata Ibnu Athaillah, yang kita jadikan andalan dalam hidup itu amal. Padahal yang harus dijadikan andalan dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngaji di sini yang pertama itu Allah. Jangan sampai ada pandangan lain yang mengalihkan pandangan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu pertama kali juga saya bercerita tentang bagaimana kagetnya Nabi Musa alaihi salam ketika tongkat yang dia pegang itu berubah jadi apa ini? Ular. Itu Nabi Musa nggak tahu. Karena kalau dikasih tahu bukan nabi lagi namanya gitu. Itu ada skenario. Nabi itu kadang-kadang apa yang Allah berikan kepada dia juga nggak tahu. Nabi Ibrahim itu ketika disuruh menyembelih Nabi Ismail itu nggak pernah tahu. Kalau ratusan tahun mungkin ribuan tahun sebelumnya ada malaikat Jibril ngangon kambing di surga. Ini ada kambing di surga. Orang-orang di surga, penduduk surga pada masa itu bertanya-tanya kan, ada apa ini bandot ada di mana ini? Di surga. Dia tidak tahu bahwa kambing ini nanti akan menjadi wafadainahu bidzibhin azim. Begitu nanti Nabi Ismail itu disuruh potong, Nabi Ibrahim betul-betul mau memotong, dipanggil sama Allah an saddaqtar ru'ya, itu kambing diapakan itu? Diturunin. Itu Nabi Ibrahim tidak tahu. Sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia tidak tahu kalau tongkat itu bisa berubah jadi apa ini? Ular. Dari aspek tauhidnya berbeda, dari aspek fikihnya mungkin kacamatanya beda, dari aspek tasawufnya pandangannya berbeda. Karena ketika Nabi Musa pegang tongkat, itu kan tongkat sama Nabi Musa, itu ya kalau saya sekarang, mungkin ya tongkat ya bukan iseng-iseng ya, tapi enak aja dipegang buat jalan. Karena Nabi Musa itu kan berjalan musafir. Yang pertama kalau jauh itu punya tongkat enak dijadikan apa ini? Sandaran. Nabi Musa juga jalan itu kan bawa kambing. Ya, karena orang dulu kan nggak ada Alfamart, nggak ada Koperasi 212, ya kan nggak ada OKOC. Jadi kalau ngapa-ngapain itu ya bawa kambing. Karena kambing itu bawa kambing dan bawa apa ini? Unta. Kambing itu susunya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, unta itu ada air suci di dalam rongga dadanya yang dia minum tidak langsung dia telan, dia simpan. Kalau haus tinggal disembelih itu untanya, maka kantong airnya bisa dijadikan apa ini? Minuman. Tentu orang dulu kalau pergi itu repot, bawa kambing banyak, bawa unta apa ini? Banyak. Maka perlu apa ini? Alat untuk meluruskan kalau barisan itu tidak sempurna. Maka sama Allah itu di Quran kan digambarkan. Begitu Nabi Musa bawa tongkat, itu sama Allah kan ditanya, "Wa matil kabiyaminika ya Musa?" Di tangan kananmu itu apa Musa?
Kata siapa ini? Kata malaikat Jibril itu, firman dari Allah ini. Maka sama Nabi Musa dijawab, hiya asoya. Ya biasa aja lah Jibril, itu tongkat saya, apa lo nggak lihat? Kata kata malaikat Jibril, untuk apa? Kamu jalan-jalan kok bawa tongkat? Dijawab sama Nabi Musa di Quran itu, atawakkau alaiha. Itu saya gunanya kalau saya duduk lama, nanti mau bangun, itu pegang aja tongkat, saya bisa apa ini? Bangun. Jalan capek, saya bersandar pada apa ini? Tongkat. Wa ahuzzu biha ala ghanami. Ada kambing yang nakal-nakal itu, tinggal saya pukul pakai tongkat saya apa ini? Pahanya. Dia nggak nyebut Allah di situ. Ya, waliya fiha mararibu ukhra. Dan tongkat itu banyak manfaatnya. Tongkat itu yang nolong saya Jibril, bukan siapa ini? Allah. Kata Allah, ya, orang ini bangga betul dengan tongkatnya. Orang ini bangga betul dengan kekuasaannya. Orang ini bangga betul dengan hartanya. Orang itu gagah betul dengan ilmunya. Lupa sama siapa ini? Allah. Bahwa orang yang berkuasa jauh dari Allah hancur. Contohnya siapa? Ya Firaun, ya Namrud. Orang kaya jauh dari Allah, kekayaannya nggak ada manfaatnya. Contohnya Qarun. Orang beriman Bani Israel, berapa banyak kiai yang hancur? Itu karena apa itu? Ilmunya, bukan karena siapa itu? Allahnya. Maka di situ bapak-bapak, kata Nabi Musa, waliya fiha ma'aribu ukhra, banyak kebutuhan saya. Enggak bilang kalau saya itu butuh yang pertama dan utama kepada siapa ini? Allah. Maka kata Allah, lempar itu, alqiha ya Musa. Kata Nabi Musa, untuk apa Jibril? Lempar. Ini kan belum berhadapan dengan apa ini? Penyihir, bukan. Alqiha, lempar. Begitu dilempar, tahu-tahu jadi apa ini? Jadi ular. Apa kata banyak ulama? Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dia banggakan, bahwa tongkat yang dia andalkan, bahwa tongkat yang kelihatannya jinak di tangannya ternyata ular. Berapa banyak kita kayak gitu kan? Ya, bini kita kayak cakep, ngomongnya kayak ular di masyarakat kadang-kadang, ya kan, ngadu domba sana, ngegosip kan begitu toh. Berapa banyak orang yang kelihatannya adem aja, tapi menyimpan apa ini? Dendam dan ambisi. Siapa yang tahu? Berapa banyak orang miskin berapa banyak orang kaya tapi zuhud, dan berapa banyak orang miskin tapi tamak. Banyak. Ada orang kaya itu kekayaan di tangan, tapi nggak masuk di dalam apa ini? Hati. Dia kasih masjid, dia kasih ini, enteng banget. Ada orang miskin, gua dapat duit tapi mimpinya luar biasa. Ya, contohnya siapa? Dulu ada itu di tukang bubur naik haji itu, namanya Kardun, ya kan? Itu luar biasa itu. Kerjaannya hansip, dia merasa punya singgasana dan tahta yang akan diwariskan kepada anaknya. Wong makan saja repot, tapi bayangannya luar biasa. Itu namanya miskin tapi apa ini? Tamak. Kata Allah, alqiha ya Musa. Dilempar jadi apa ini? Jadi ular. Nabi Musa kaget, Masya Allah, unta itu jadi ular. Maka kata Allah, khudha, ambil. Apa kata ulama? Nabi Musa itu kemudian berani mengambil karena setelah dia apakan itu? Dia lempar. Sama dengan dunia ini. Semua yang ada ini, kalau sudah kita lemparkan keluar dari hati, maka nanti hati kita akan dipenuhi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin saya ingatkan. Jadi ngaji itu tawajuhnya kepada siapa ini? Allah. Dua ada cerita itu, ya. Imam Junaid Al-Baghdadi itu. Cerita itu. Cerita ini pelajaran buat kita semua, walaupun beliau yang menceritakan itu. Kata Imam Junaid begini. Pada satu hari, itu datang perempuan ngadu karena suaminya kawin lagi. Ini ngadu karena suaminya kawin lagi. Jadi perempuan ini datang kepada gurunya, Maulana, suami saya ini kawin lagi, sakit hati saya. Imam Junaid Al-Baghdadi ini jawab dengan jawaban yang apa ini? Yang normatif fikihnya. Kata beliau, suamimu tuh berapa istrinya? Ya baru saya, ya guru. Kalau baru kamu, suami itu dibolehkan menikah kedua, dibolehkan menikah ketiga, dibolehkan menikah keempat. Kuncinya cuma satu, berani apa enggak, kan gitu toh, ya kan? Kalau agama membolehkan, tapi konsepnya kayak gitu. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, apa yang salah dengan suamimu nikah lagi? Bukankah syariat membolehkan seorang laki-laki itu punya istri 2, punya istri 3, dan punya istri 4? Tidak ada yang dilanggar oleh suamimu ketika mengerjakan itu. Apa kata perempuan tadi? Maulana, guru, seandainya guru membolehkan, saya akan buka wajah saya ini. Nih, karena wajahnya tertutup pakai apa ini? Niqab perempuan ini. Ketutup, cuman kelihatan apa ini? Matanya. Dia bilang sama gurunya, guru, seandainya guru membolehkan,
saya akan buka wajah saya depan guru. Imam Junaid bilang, ada apa? Kamu kok mau buka wajahmu? Supaya guru tahu betapa cantiknya saya. Wa anna misri la yuzawwaju alayya. Kalau guru tahu betapa cantiknya saya, maka guru akan tahu tidak pantas perempuan secantik saya untuk dipoligami. Ini beneran loh Pak. Ada banyak contoh, ya, ada banyak contoh. Istri pertama tuh ternyata lebih cantik daripada istri kedua. Ya, cuma mata kita kadang-kadang autofokusnya salah, gitu aja. Ya, mata kita autofokusnya salah. Kan mestinya ada fokus kan, selalu tertarik sama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi ada loh Pak. Ada saya beberapa itu punya pengalaman bertemu, itu istri mudanya bahkan lebih tua daripada istri abahnya. Ya kata orang itu kan, rumput tetangga itu lebih seger dari rumputnya sendiri. Makan tempe di rumah orang dengan makan tempe di rumah sendiri itu yang rasanya beda. Loh, ini orang tadi bilang itu. Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Supaya guru tahu kalau saya ini punya wajah cantik dan perempuan secantik saya itu tidak pantas untuk dipoligami. Dengar perempuan ngomong begini, Junaid guru besar ini pingsan, Pak. Kalau kita pingsan, kenapa ini? Padahal belum dibuka, gawat nih guru, ya kan? Ini belum dibuka aja udah pingsan. Gimana kalau dibuka mati mendadak kan begitu lagi gitu. Oh nggak begitu jawabannya. Imam Junaid itu pingsan Pak. Setelah sadar, ditanya nih perempuan tadi udah pulang tuh. Kenapa? Ya guru mau ditanya pingsan kan gitu kan? Wah kata orang, lo sih ngomong kayak gitu, guru sampai pingsan nih kan begitu kan? Setelah pingsannya lama, mungkin dikasih fresh care kan gurunya itu ya kan, dikasih balsem, sadar dia. Setelah sadar, itu muridnya nanya, guru, kenapa guru kok bisa sampai pingsan denger kayak gitu? Kalau guru denger ayat, denger hadis, pingsan, saya percayalah. Karena guru itu orang yang apa ini? Soleh dan khusyuk. Tapi ini masalahnya perempuan tadi kan ngomong cuman sederhana. Seandainya engkau tahu betapa cantiknya saya, dan saya tidak apa, dan engkau tahu betapa cantiknya saya, dan perempuan seperti saya yang orang tahu cantiknya, dia akan apa ini? Nikah lagi. Apa kata gurunya? Perempuan tadi itu seolah mengajarkan kepada saya, kalau seandainya kita tahu keindahan yang dimiliki oleh Allah, maka kalau hijab antara saya dengan Allah yang maha indah, hijab antara saya dengan semua pekerjaan Allah yang maha indah, itu bisa saya ketahui, saya tidak akan berpaling kepada selain Allah. Coba lihat tuh. Itu hebatnya orang sufi. Ngeliat cewek gitu pingsan. Coba bayangin, kita cewek jelek aja udah jatuh cinta kan gitu. Itu bapak-bapak. Kalau kita lihat, itu kan nasihat untuk tawajuh betul kepada Allah. Kita kan sering tidak tahu keindahannya Allah. Kan kita sudah ngaji juga itu. Orang yang paham dan mengerti siapa itu Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada dia itu menjadi indah. Kalau kita kan yang indah itu duit, yang indah itu pangkat, yang indah itu apartemen di Basuro, itu indah. Yang indah itu makan di mall di sana, itu indah. Tapi kalau ke masjid itu nggak ada indahnya. Coba kita lihat. Ngelihat cewek cakep di mall Basuro, itu indahnya dunia. Bini kita lagi baca Quran, nggak ada indah-indahnya, kan begitu? Iya kan? Coba lihat, orang kalau lihat cewek di mall pakai rok pendek, itu kayaknya dunia indah banget. Bininya baca waqiah, masya Allah, dibilang kayak ada pocong di rumah gua kan gitu. Karena pakai mukena. Coba ingin Mbak, itu karena apa? Karena dia nggak tahu keindahan itu toh. Kalau dia tahu keindahan, kita dikasih sakit, jangan-jangan udah lama nggak baca doa. Iya toh, jangan-jangan kita sudah lama tidak tawajuh kepada Allah. Jangan-jangan kita sudah lama nggak nangis, ya Rabb. Mungkin Allah kangen sama tangis kita. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Allah, sehingga Allah ingin membalikkan kepada kita. Gimana cara balikinnya? Dikasih duit nggak bersyukur, maka dikasih penyakit supaya dia taubat kepada Allah. Kan tujuannya kembali kepada Allah. Apa dengan cara kaya atau dengan cara miskin? Kan yang dilihat ujungnya. Untuk apa kaya kalau jauh kepada Allah? Kan lebih bagus kaya kalau dekat kepada Allah. Untuk apa miskin kalau kemudian juga jauh dari Allah? Berapa banyak orang yang kecewa sama Allah? Gua nggak ke masjid lagi dah. Emang kenapa? Gua ke masjid tambah miskin. Itu orang kan bego kan? Ke masjid tambah miskin. Gua ke masjid tambah miskin. Duha sendal hilang. Nanti tahajud malam, besok pagi gua dipecat. Kan begitu toh? Nah, itu namanya orang yang tidak tawajuh kepada siapa ini? Allah. Sama toh. Al-Haris Al-Muhasibi itu bilang begini dalam kaidah tasawuf. Sama aja Pak. Kita ada di ruangan yang gelap. Satu malam dimasuk di kamar yang gelap. Ditabok orang.
Ya, gelap-gelapan nih nggak bisa lihat orang nih. Ditabok. Logikanya marah kan? Tapi begitu lampu dinyalain, yang nabok bini kita malam pertama. Nih, kalau malam ke-1000 nggak jadi cerita saya, kan gitu. Kalau istri tua udah lama nggak jadi cerita ya. Ini kita baru nikah nih, nikah. Tahu-tahu listrik apa ini? Mati kan di rumah mertua toh. Kita nggak tahu tuh mana lemari, mana ini. Bini ngerasa orang yang main cepet, pak! Pas ditabok gitu, sakit. Dinyalain lampu. Saya yakin Pak, sekalipun giginya copot tapi jadi keindahan itu. Kenapa? Karena yang nabok orang yang kita cintai. Ya, satu Pak. Ya, Bapak gelap-gelapan, saya tabok nggak kelihatan Pak, marah Pak, brengsek, nyala lampunya, kelihatan saya. Pernah kejadian Pak di sini. Ya, tapi saya nggak usah saya tunjukin siapa orangnya. Saya bawa mobil, tapi udah lama nih, udah mungkin masih supir saya itu almarhum Haji Nasir. Mungkin kejadian itu 10 tahun yang lalu lah. Ya kan, di daerah sini lah, saya nggak usah coba. Mobil itu nggak mau ngalah Pak. Saya juga kesel juga, ini orang kan mundur sedikit beres loh. Dia ngelakson, nunjuk ke mobil saya, mundur lo. Saya keluar, Pak nggak bisa. Masya Allah Pak Ustadz katanya. Wah, akhirnya dia yang mundur jauh Pak, jauh banget mundurnya. Kenapa? Dia mau marah loh. Karena dia nggak tahu di dalam mobil itu ada siapa, ada saya. Begitu saya turun, urusannya beres. Kenapa? Karena yang turun orang yang dia hormati. Kita dikasih sakit, kan kita taunya wabah corona dari Wuhan. Kita nggak tahu yang nurunkan wabah itu siapa. Yang ngasih wabah itu siapa? Allah. Yang nyiptakan virus itu siapa? Allah. Tapi kita ada dalam kegelapan Pak. Makanya ngaji itu supaya terang. Kalau masih gelap terus saya nyerah, kan gitu kan? Ya udah ngaji tasawuf di sini, tadi ngaji Maroki Ubudiyah, kemarin ngaji Bulughul Maram di mana di Hayatul Islam, masih juga bener kelakuannya. Saya minta pensiun sama malaikat gitu. Malaikat, ini udah kita kasih lampu LED yang 1000 watt, ya kan? Ini kita kasih di sana 100 watt, tadi habis maghrib di sini masih aja gelap. Itu tandanya PLN Bapak nggak nyala-nyala Pak. Ya, itu yang perlu diperiksa. Jangan-jangan Bapak belum bayar itu. Kenapa? Tetangga lain nyala kok, Bapak sendiri yang nggak nyala. Pulsanya yang nggak ada. Ini Pak, itu namanya tasawuf. Jadi tasawuf itu kan membuka tabir. Kalau kata orang tuh ada kerak-kerak, itu luntur supaya apa ini bersih. Kenapa Bapak? Ini yang keempat. Ini mukadimah dulu lah. Nanti ngajinya minggu depan. Karena orang itu Pak, dalam memandang segala sesuatu itu kan punya pengalaman yang berbeda. Sehingga cara pandangnya juga berbeda. Kalau cara pandangnya belum sama dengan cara pandang agama, dia nggak akan lurus. Satu contoh, paling gampang aja Pak. Ada orang ke pantai, bawa sendalnya baru beli di mana? Di Mester 300.000. Ya, ditaruh di pasir, kan gitu. Dia berenang, seneng-seneng sama temannya. Nggak tahu kalau air pasang, ya kan? Kalau pagi air tuh pasang ke atas, sendalnya dibawa sama laut. Ya kan diseret tuh sendalnya ke laut. Nyari sendal kemana ini? Terus gue parkir. Kata temen, ya pasti diambil laut lah. Kenapa? Ini air sampai sini. Ngomong dia, dasar brengsek laut, maling lu, rampok lu, sendal gue mana baru diambil. Kata siapa itu? Kata orang yang kehilangan sendal. Jam 1 siang nelayan datang bawa ikan karungan itu. Dari mana Pak? Masya Allah, dermawan bener nih laut. Gue sebentar aja ke laut dapat ikan. Coba, yang satu bilang laut dermawan, yang satu bilang laut maling. Karena pengalamannya berbeda Pak. Nih, pengalaman kita mau pengalaman yang gimana sama Allah. Nih, kita pengalamannya kadang-kadang pengalaman buruk di mata kita. Tapi itu saya tidak buruk di mata siapa itu? Allah. Ketika Bapak sakit misalnya, atau nggak punya duit. Gua kapan punya duit? Terus mikir Pak, kenapa duit itu nggak pernah datang ke saya? Lihat, ingat hatinya. Jangan-jangan pernah terbersit tuh. Gua pokoknya kalau punya duit tuh janda gua nikahin. Lihat nih. Kata Allah, jangan kasih malaikat tuh duit. Kenapa? Nyakitin bininya. Bininya tiap malam itu baca Al-Waqiah. Masa perempuan yang dapat baca Al-Waqiah tiap malam kita kasih rezeki suami yang model kayak gitu? Gitu. Apa artinya di situ? Kan kita nggak bisa tahu itunya. Nah, kita ini dalam beragama itu harus seperti itu. Tawajuh kita itu kepada Allah. Kalau Allah sudah tujuan kita kepada Allah, yang dulu pernah kita ngaji hikam. Orang itu kalau di akhirat ketemu dengan keadilan Allah hancur. Tapi orang itu kalau bertemu dengan rahmat Allah mesti sukses. Lihat Pak.
Kita ini selalu melihat Allah dari aspek yang mana? Kita lupa kan, Asmaul Husna itu banyak, Pak. Tapi kalau buka Quran, itu yang ditulis Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba lihat. Quran manapun, itu yang pertama kali yang firman Allah, itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat tuh. Di Quran itu ada 114 basmalah. Mestinya 113. Karena di surah At-Taubah itu nggak ada Bismillah, tapi kan diganti sama Allah dengan Bismillah yang ada di surah An-Nahl itu, ya, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillah, tetap dia 114. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat di Al-Fatihah itu, berapa kali Allah mengenalkan sebagai Rahman? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Coba lihat ini, Pak. Rahmat, supaya orang tuh dia tahu kita ini bermuamalah dengan siapa. Kita ini bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Maka yang diminta itu bersihnya hati. Kalau sudah hatinya bersih, kelakuan kayak apapun itu keren sama Allah. Ini contohnya banyak. Yang paling singkat, pelacur kasih minum anjing. Itu karena minumannya apa? Karena hatinya pelacur. Karena hatinya kan dalam ilmu tasawuf tuh ada pelacur lihat anjing, meler-meler tuh anjing. Nggak ada orang peduli. Kenapa nggak ada orang peduli? Karena buat kita orang Islam, anjing itu kan najis mughalladah. Padahal anjing itu najis, ya. Tapi nggak disuruh ditimpukin, gitu loh. Nggak ada ayat kalau anjing lewat gebukin, itu nggak ada ayatnya, gitu loh. Tapi kita ini sering salah kan? Karena anjing itu air liurnya najis mughalladah, maka anjing itu kita musuhi. Siapa yang ngajarin itu? Padahal anjing itu keturunan anjing soleh loh, ya kan? Karena anjing itu ada yang masuk surga, Pak. Anjing Ashabul Kahfi. Nah kalau di perumpung sini ada anjing, jangan ditimpukin. Marah dia, lu nimpukin gua ini keturunan anjing soleh, kakek gua di surga, engkong lu di mana? Repot jawabnya saya, ya kan? Artinya apa? Anjing ini, Pak, ya kan, kalau dipikir-pikir kan kayak gitu toh. Dia dipersepsikan sebagai apa ini? Musuh kan. Kalau ada anjing diserbu, dilempari batu. Padahal anjing itu kan tidak salah apa-apa. Emang dia mau jadi anjing? Ya kan? Emang dia mau? Nah, kan itu sudah semuanya dari siapa ini? Dari Allah. Maka orang Jablay tadi kan ngelihatnya sederhana aja toh, Pak. Ya Allah, itu anjing, kasihan haus. Kenapa orang nggak mau kasih minum? Ya karena dia nganggap dia anjing. Sama dengan saya pelacur. Semua orang menganggap saya ini orang apa ini? Najis, kotor. Tanpa orang tuh mau tahu kenapa saya terperosok ke dunia seperti ini. Tanpa kita pernah tahu kenapa nggak ada program mengentaskan pelacur dari pelacuran. Cobalah sekali-kali dakwah lah, sekali-kali kan. Tapi saya udah mulai habis sih. Saya udah jarang-jarang, 10 tahun yang lalu kan banyak banget tuh. Saya berpikir, kita juga dosa loh. Kenapa nggak misalnya masjid datang sama dia, Jablay, ya kan, lo berhenti, ya, buka warung Tegal. Berapa? Bikin gerobak ketoprak, kasih uang 5 juta. Apa itu tidak jihad fisabilillah? Kan bukan saja menghilangkan dosanya pelacur, pelanggannya juga kan nyari kok gak ada jadi tukang ketoprak, ya kan, dimodalin ketoprak al-maghfirah, ketoprak yang penuh ampunan. Kenapa? Karena Jablay. Coba yakin, Pak. Kan begitu toh mestinya. Tapi kita nggak pernah begitu. Kalau ngelihat pelacur itu dasar sampah masyarakat, dia nggak kotor. Lah, kalau dia kotor dan kita bersih, kita ini kan dai ngajak. Nabi Muhammad ngajak siapa? Ngajak orang sekafir-kafirnya orang, ya kan? Sebrengsek-brengseknya orang. Itu kan ngumpul Pak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu, ya kan? Itu semuanya kan brengsek-brengsek tuh. Didakwai sama Nabi. Nggak pernah Nabi itu bilang Abu Jahal itu gimana, nggak pernah tuh. Bahkan ada orang Yahudi mati, Nabi itu berdiri kok. Berdiri, nanti minggu depan hadisnya dia, yaitu Islam, soal saya mau mengingat. Itu berdiri. Begitu berdiri kata sahabat, Nabi ngapain berdiri? Itu kan Yahudi. Kata Nabi, bukan. Itu adalah jiwa yang lolos dari dakwah saya. Coba lihat. Saya berharap orang itu mendengar dakwah saya dan masuk Islam supaya nanti bisa saya beri syafaat pada hari kiamat. Itu tandanya dai. Makanya Jablay tadi bilang, ya Allah, itu anjing lapar, haus, itu karena nasibnya kayak saya. Saya itu nggak enak diginikan orang, ya Allah. Maka apa yang menimpa saya, itu saya tidak ingin menimpa anjing. Lihat tuh Pak, bersih nggak hatinya itu? Menyayangi ciptaan Allah. Kalau saya sakit Pak, sakit betul, orang mintanya, Jablay, ntar gue bantu, lu pakai lagi, kan begitu toh. Sama dengan anjing, lu anjing, najis. Saya tidak ingin seperti itu. Maka si Jablay ini ngambil apa Pak? Air sumur tuh, pakai sepatu. Sepatunya dia beli dari duit Jablay juga kan, bukan duit sedekah itu, ya kan? Dia sepatunya Jablay dari duit apa itu? Ngobyek kan, ngobyek zinanya kan, diambil tuh pakai sepatu tuh. Ini bukan sumbangan proposal maulid yang bersih nih, ya kan? Ini duit Jablay. Diambil Pak, sepatunya diisi apa tuh?
Air dinaikin, anjing itu minum, fasyakarallah. Dengan tulus hati, ya Allah, di tengah semua orang itu melupakan saya, ternyata ada hambamu perempuan ini yang mengingat bahwa bagaimanapun saya tetap adalah hambamu. Allah ampuni dosanya, Pak. Kenapa? Karena yang dilihat itu Allah. Kalau yang dilihat orang, ngapain? Gua kata, ini anjing udah, lu juga suka gigit gua, ya kan? Gua lagi ngobjek di pinggir jalan, lu datang kabur pelanggan gua, kan begitu, Pak? Tapi dia nggak seperti itu, bersih hatinya. Bersih hati itu luar biasa, Pak. Iya kan? Ada orang, saya kasih tahu sama Bapak, pernah saya ceritakan semua kok di sini. Ada orang bunuh 99 orang, Pak. Masih ingat kan, Pak? Ya, dia mau taubat, bersih banget, ya Allah, saya ini udah 99 orang mati, gimana saya nanti bertemu dengan siapa ini? Allah nanya sama Ustadz, gua masuk surga, bisa nggak gua masuk surga? Kata Ustadznya mau kayak gini, bunuh orang 99 mau masuk surga. Lihat, nggak lihat Allah tuh, nggak lihat Rahman Rahim, lihat kalkulasi timbangan. Kalau di polisi ya jelas dia masuk neraka karena tidak keluar surat keterangan kelakuan baik, SK apa itu tahu ya, pokoknya itulah, ya kan? Nggak keluar tuh surat kelakuan keterangan kelakuan baik, nggak keluar itu. Kenapa? 99 dia bunuh, gitu loh. Maka orang ini begitu divonis kamu nggak bisa masuk surga, setannya datang lagi. Tuh kan, gue bilang juga apa, ya kan? Lo nggak bisa tobat, udah tanggung, biar keren 100 lu bunuh tuh. Ustaznya bunuh sekalian. Fakam malabihi almiah, hadisnya begitu tuh. Fakam malabihi, tapi iman tuh naik turun. Dia naik lagi, ya Allah, 100 ini, ya kan? Dia ada rasa khosyah kepada Allah. Kalau bajingan murni ngapain dia pikirin? Sampai 1000 juga dia udah lupa. Tapi dia ngitung itu, ya Allah 100 tobatnya gimana? Nanya sama Kiai. Kiainya cerdas yang ini. Kiai, gimana Kiai? Bisa nggak saya masuk surga ini? Kata Kiainya. Gue bilang enggak, 101 kan gitu kan. Karena dia udah di WhatsApp di grup Kiai itu gitu. Ada Kiai kan ada WhatsApp grup tuh. Kiai ini mati. Kenapa? Ada orang tanya, ini bisa diampuni nggak dosanya? Nggak bisa. Dibunuh sekalian, fakam malabihil mi'ah. Kata Kiai ini kalau gue bilang enggak, ya kan? 101. Gue bilang iya aja kan gitu kan. Bisa. Tapi ada syaratnya, nggak gampang. Apa itu? Pindah. Dia dibilang pindah, itu kan karena nurut kenin baik kan, Pak. Kamu bisa, tapi syaratnya pindah. Pindah dia ke Bekasi. Sampai di pintu tol Pedati, mati nih. Iya kan? Rahmat Allah itu otomatis, Pak. Bilang malaikat Ridwan ambil bawa surga. Malaikat Malik datang juga. Gitu loh. Ini gimana? Kok lu datang katanya? Ya gue mau bawa ke neraka, bunuh orang 100, gue pikirin aja kan. Kata maka Jibril, kenapa gue di WhatsApp juga ngambil ke surga nih? Sengketa pilkada, Pak, bawa ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kan sengketa toh, dua-duanya ini kan azab begitu. Malaikat azab turun, malaikat rahmat turun. Bapak jangan bilang ada sistem yang error di Allah, bukan begitu. Supaya cerita ini indah. Kalau yang turun langsung malaikat Jibril bawa ke surga kan nggak ada indah-indahnya. Bapak nggak tahu rahmat Allah. Tapi diturunkan dua kata ngadep ke Allah nih. Ya Allah, ini gimana sih katanya? Ini dia dapat SK nih, bawa ke neraka. Ini juga bawa SK nih. Aneh, tanggalnya sama. Kayak sekarang itu kan banyak, Pak. Tanggalnya sama, jamnya sama ini. Siapa yang benar ini? Kata Allah, ya sudahlah. Itu mungkin kayak omnibus law, ada salah ketik gitu kan. Ada salah ketik, sudahlah. Supaya tidak mengecewakan dan menjaga martabat semua orang, kata Allah gampang. Ukur. Nih, nggak usah saya bilang yang benar ini, yang salah ini. Nanti kan sakit hati yang ngetik, kan gitu kan? Karena disalahkan, kan gitu. Mau tidak disalahkan yang ngetik, bagaimana menjaga marwah yang ini? Toh dia juga pantas untuk, kan begitu logikanya. Maka kata Allah, sudahlah, ukur aja. Ini alat bukti, berhukum acara. Jangan suka nuduh orang kalau tidak punya apa ini, bukti pendukung. Terus apa maksudnya Allah? Ukur. Deketan mana? Ke Bekasi apa ke Perumpung? Kata malaikat, ya jelasnya deketan ke Perumpung, tobatnya belum ditanya. Okor, kata Allah, ya kan? Jangan kira-kira, jangan kayaknya, jangan katanya, tapi berbasis jelas. Siap, kata malaikat, berangkat ke Pedati. Jibril duluan, Pak, naik Ferrari, ini tuh. Begitu sampai sana kata Allah, Jibril, lu geser tuh tanah. Gimana ya Allah? Pedati ke Bekasi, lu deketin. Pintu tol tuh geser ke Bantar Gebang, ya kan? Nah, jadi diukur. Tapi nanti habis selesai, balikin lagi supaya sertifikat nggak berubah, kan begitu, Pak? Nah, kalau digeser semuanya kan rusak ukuran tanah orang, gitu. Kayak itu logikanya, Pak. Jadi kekuasaan Allah, rahmat Allah itu luar biasa. Bapak bisa bayangin, Pak, rahmat Allah itu dahsyatnya gimana, Pak? Dahsyat sekali itu. Geser-geser tanah itu kan bukan pekerjaan mudah.
Kalau saya misalnya yang jadi Tuhan, repot itu. Wah, repot kata geser tanah gini, ya udah neraka aja, ribetin orang. Tapi rahmat Allah enggak, geser semuanya. Ntar habis itu balikin semuanya. Dihitung toh, ternyata lebih dekat kemana ini? Sehingga kemudian masuk ke dalam apa ini? Surga. Beres kan, Pak? Itu namanya kebersihan hati. Ini saya cerita aja bersih-bersihnya hati. Orang kalau bersihnya hati, Pak, Allah kasih. Ada ulamanya. Namanya Imam Muhammad Al-Qazwini. Ini ada di dalam kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, yang ngarang Imam Tajuddin, bukan yang Taqiyuddin, yang Tajuddin As-Subki. Cerita, Pak. Imam Muhammad Al-Qazwini ini dari dulu tuh kepengen ziarah ke makam Rasulullah. Jadi pokoknya impian dalam hidupnya itu ngajak anaknya ziarah depan Nabi, depan makam Nabi. Dia mau menjelaskan Rasulullah, bla bla macam-macam lah ya. Singkat cerita, dibawa nih, Pak. Begitu mau masuk Madinah, anaknya hilang. Anaknya hilang. Bayangin di tahun-tahun itu. Wah, anaknya hilang, kan panik, Pak. Ya Allah, anak hilang ini, gimana ini? Dia tenang aja, Pak. Dia ngadu depan Rasulullah, tapi Bapak jangan niru, ya kan? Karena Bapak lain niatnya, kan gitu kan? Dia ngomong depan kuburan Nabi, ngomong gini, ya Rasulullah, Allah Maha tahu, kalau saya tidak menggerakkan kaki dari kampung saya di Tobaristan sana, ribuan kilo, Pak, ke sini, kecuali karena cinta saya kepada Rasulullah. Dan saya ingin anak saya memiliki kecintaan yang sama kepada Rasulullah, sama dengan kecintaan yang saya miliki. Ya Allah, kalau itu betul niat saya yang tulus, kebersihan hati saya, hanya ingin mewariskan kepada anak saya kecintaan kepada Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Tobaristan sebelum anak saya ketemu. Habis doa begitu, Pak, Satpol PP bawa anaknya. Kiai, ini anaknya, Masya Allah, coba gitu. Itu dahsyatnya bersihnya apa? Hati. Kalau kita nggak mungkin doa begitu, Pak. Kenapa? Apa iya doa begitu anak gue bisa ketemu? Kan begitu toh? Kita suruh ngeluh, Ustadz, rezeki anak macet gini, duha, pasti jawab. Emang dengan duha duit datang? Kan begitu kan? Nah, hati kita itu udah nggak apa itu, udah nggak bersih, dikasih tahu Ustadz ngeyel. Nanti baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pulang marah bininya, brengsek tuh Ustadz. Emang kenapa? Udah bogoin parcel 200.000 itu buah. Dikasih doa anak TK. Kan bego kan? Emang ada doa anak TK? Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, doa di mana? Doa di Quran. Tapi karena biasa dibaca anak TK, seolah-olah kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doanya anak TK. Nggak mampu menyelesaikan masalah saya. Kan bego pangkat 10 itu orang. Coba lihat, itu hatinya berarti nggak apa itu? Nggak bersih. Nah, kita ini bapak-bapak, sebetulnya kuncinya di sana. Kalau hati kita itu bersih, dosa ngaku. Ini dosa nutupi, ya kan? Atau pahala riya, sama aja. Tapi kalau kita bersih kepada Allah, ya Allah saya ini dosa. Bapak tahu kan? Di Riyadhus Shalihin itu ada kejadian unik itu. Ada orang, fiman kana qablakum, kata Rasulullah. Itu takut bener sama Allah. Karena maksiatnya ampun-ampunan, Pak. Semua maksiat di dunia ini, dia pemimpinnya. Ya, pemimpin rampok dia, pemimpin macamnya dia loh semua, pemimpin mabuk dia semuanya. Hingga pada satu masa dia itu takut sekali kepada Allah. Dia bilang sama anaknya, ya Allah gimana ya, saya tidak mungkin taubat ini. Dosa saya ini luar biasa, saya takut betul kepada Allah. Wasiat sama anaknya, Pak. Wasiat ini nggak benar sebetulnya, nggak benar secara syariat. Dia ngomong gini, nah kalau nanti saya mati, bakar saya. Loh kok gitu, Pak? Bakar saya. Sampai seluruh bagian jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi debu. Jadi apa? Bukan debu, abu. Terus abunya kumpulin, Pak. Nah, terus sebar ke seluruh penjuru dunia. Paham? Dia pikir nanti Allah nggak bisa nyatukan lagi, kan gitu kan? Ya kan nanti tangannya di sono, jempolnya di sono, matanya di sana, kan begitu maunya dia. Min khasyatillah. Saking takut. Kenapa? Saya takut untuk bertemu dengan Allah. Gimana kalau nanti jasad saya utuh disatukan dan saya harus bertemu dengan Allah? Saya takut. Katanya pokoknya nak, kalau kamu anak yang baik, bakar saya, cacak saya, kecil-kecilkan saya. Ya pokoknya jangan sampai ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebatas NKRI itu harus dibuangin apa ini? Debu di apa? Abu dia. Fafa'ala. Tidak sesuai. Hadis muttafaqun alaih ini, Pak. Fafa'ala. Begitu fafa'ala dikerjakan sama orang itu nanti masuk surga, Pak. Kata Allah di akhirat sama orang tadi, kamu kerjakan itu kenapa sih? Ya karena saya takut kepada engkau.
Engkau itu yang sudah luar biasa baik kepada saya, tapi saya balas kebaikanmu dengan maksiat. Saya itu bukan sekedar takut, tapi juga malu, nggak punya muka, ya Allah. Itu diterima sama Allah, karena bersih. Nah, kalau Bapak enggak, oh begitu caranya masuk surga, ya kan? Begitu caranya masuk surga. Berarti gua maksiat aja besok, kan gitu kan? Nah, berhenti sholat, berhenti puasa, zina tiap menit, ya kan? Habis itu gua wasiat. Lihat nih, Bapak kayak gitu, itu bukan karena takut Allah, mau enaknya, ya gitu kan? Nggak mau tobat, nggak mau sholat, maunya enak. Oh ternyata begitu, nggak bakalan Pak. Jangan dicontoh neraka, gitu. Orang tadi dicontoh, orang tadi masuk surga karena nggak ada contohnya. Bersih hati dia. Loh, orang tuh kalau bersih Pak, ya, saya cerita yang bersih-bersih hati. Dulu zaman Nabi Musa, itu ada orang namanya Baroh Al-Abid, ini ada di Ihya. Ya, ini luar biasa Pak. Luar biasa Baroh itu. Nabi Musa tuh istisqa, hujan nggak turun-turun. Kata Allah, Musa, lu harus cari hamba saya namanya Baroh, tuh orang soleh. Kalau doa, nanti dia diturunin hujan ini. Kata Nabi Musa, siapa ini hambanya? Ciri-cirinya hitam. Jadi orang hitam itu kadang-kadang orang soleh juga. Bercanda, udah malam soalnya. Saya udah capek Pak. Jadi artinya hitam nih kulitnya. Cari, tapi bersinar gitu. Yang bersinar nih, bersinar karena kebaikannya. Maka Nabi Musa nyari nih yang hitam tapi ada lampu LED-nya gitu. Ketemu Pak. Ini kayaknya Baroh, antal Baroh Al-Abid. Ya, kata dia, kenalan. Anta Musa, ya, ini orang baik sama orang baik tuh kenalannya nggak lama-lama Pak. Kalau Bapak kenalan tuh lupa, gampang dilupakan orang, mungkin udah nggak sama, ya kan? Jadi kalau Bapak diinget terus sama kiai, alhamdulillah, berarti sama-sama baik. Tapi ke Jatinegara ada jabai negor Bapak bahaya. Itu siapa? Langganan 5 tahun yang lalu bahaya itu ya. Atau copet kan? Kan Anda yang saya copet misalnya. Nah, Baroh tuh ketemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Doa Pak. Itu doanya kasar betul. Ya. Begitu Nabi Musa curhat, Baroh, ini dunia kering. Maksudnya nggak hujan-hujan, tanah pecah, binatang mati. Dia ngangkat tangan, ya Allah, laisa hadza min fi'alika. Ini bukan pekerjaanmu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kenapa orang-orang ini ditimpa musibah? Apa karena kalian bermaksiat kepada Allah dan itu membahayakan kerajaanmu, ya Allah? Apa sekarang angin sudah tidak taat sama engkau? Apa sekarang kau hitung-hitungan sama hambamu? Karena nggak sholat, nggak dikasih hujan. Kalau sholat baru dikasih hujan. Karena itu ya Allah, mana Rahman, mana Rahim. Ngomong gitu turun hujan Pak. Bapak jangan niru. Ditabok sama malaikat gitu loh. Kata malaikat. Itu namanya apa? Kebersihan apa ini? Hati. Ada orang yang salah secara tauhid, tapi dibenarkan oleh ulama karena kebersihan hatinya. Ada orang yang kerjanya itu bikin kuda itu kulit untuk duduk tuh namanya. Kalau kita naik kuda kan ada pelana kuda. Karena dulu kan kuda itu yang paling bagus kendaraan lah. Maka kalau sudah kudanya hebat, pelananya bagus, itu luar biasa. Ada orang Pak, kerjanya tukang pelana Pak. Bikin pelana bagus banget dari kulit, indah banget. Ini juga ada di Ihya. Di Ihya ada, di kitabnya Imam Sya'rani juga ada. Ini cerita Pak, orang tadi bikin bagus banget. Saking bagusnya dia kagum sendiri Pak. Masya Allah, saya belum pernah nih bikin pelana sebagus ini. Ibaratnya Bapak tukang jahit nih. Tahu-tahu jahit baju, bikin batik, begitu jadi Bapak kagum sendiri kan. Ngomong saking, ya Allah, ini luar biasa cakepnya. Ingat ya Allah ya, ngomong ke Allah gini, kalau engkau ya Allah mau pergi-pergi dan butuh kuda, bilang saya. Nanti saya kasih kuda yang cakep dengan pelana yang bagus. Itu secara tauhid salah loh Pak. Salah itu. Itu logika orang kafir itu. Masa Allah kalau pergi-pergi, satu. Kemudian kalau pergi, masa butuh kuda? Kan begitu toh? Salah kan? Tapi nggak ada Mama. Dia ngomong begitu itu karena bersihnya hati. Karena ini yang paling bagus. Seandainya untuk Allah, saya akan buatkan yang lebih bagus dari itu. Kata-kata itu salah secara ilmu tauhid, tapi dibenarkan dalam tasawuf. Kenapa? Karena dia ngomong itu tidak pernah membayangkan Allah sama dengan makhluk mau pergi-pergi. Dia tidak membayangkan bahwa Allah itu butuh kuda, tapi dia sedang mengekspresikan ketulusan hatinya kepada Allah. Kalau orang kaya saja saya buatkan pelana seperti ini, kalau guru saya saja saya kasih yang kayak gini, apalagi Allah. Tuh Pak, makanya yang penting itu hati bersih. Kalau hati bersih itu enak gitu loh. Bapak maksiat ngomong sama Allah. Kita kan enggak, maksiat kita tutup-tutupi.
Ya kan? Kita tutup-tutupi. Lu tadi begini, oh enggak, salah orang kali. Kan gitu kan. Udah gitu pulang ke rumah tenang aja, kagak ada orang dosa. Kalau Bapak bersih hatinya, Allah, saya ini tahu itu dosa. Dan saya yakin kau melihat, saya tahu kau murka. Tapi inilah saya yang maha apa ini? Maha dhaif. Bersih hatinya. Kita ini kan nggak jarang ngaku dosa. Kalau sholat ngaku, ya Allah baru tahajud semalam, Allahumma in kana rizki fis sama. Gitu. Ngaku dia. Ya kan, ya Allah baru sedekah mana yatim. Ngaku kita. Tapi dosa jarang kita bawa, ya Allah, dosa tadi ini enggak. Tapi kalau kebaikan kita hitung-hitungan sama siapa itu? Allah. Maka itu nanti kita yang akan datang, kita mulai pengajian kita itu tujuannya satu. Kita menuju kepada Allah, kita mengenal siapa Allah. Jangan sampai kita jadi orang kayak orang awam, sedikit-sedikit minta, mana keadilan Allah? Ini sering Pak. Sering. Orang-orang bodoh itu kata guru saya, selalu mempertanyakan di mana keadilan Allah. Tapi orang alim itu takut kalau Allah memperlihatkan keadilannya. Ini hati-hati. Kita kadang-kadang kan, mana adilan Allah? Yang sholat saya, puasa saya, yang kayak Cina. Kan begitu kan? Kita sering ngomong begitu. Terang-terangan aja kita ngomong begitu. Iya kan? Itu namanya, kita tidak tahu Allah. Justru kalau Allah tahu, Allah tanya. Lu dari pagi sampai malam saya kasih nikmat berapa? Coba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari tadi kepengen hujan. Begitu hujan, panik gitu. Untungnya Allah nggak tersinggung loh. Kalau Allah tersinggung, tadi kan kita dengar hujan, kaget, ya hujan. Kata lu nggak terima, gue cabut nih hujan. Ya kan? Begitu nggak hujan-hujan, panas, repot kita. Coba manusia itu kan begitu Pak. Dikasih hujan, protes. Dikasih panas, kepengen hujan. Orang di kampung, kelihatan enak Pak. Orang di kampung kayak enak kan? Ya Allah enak bener ya hidup di kampung. Kata orang kampung, lu aja kagak tahu. Susah cari duit om di kampung kan begitu. Nah, tapi kita begitu manusia. Maka nanti minggu yang akan datang kita mulai mengaji hikam itu. Supaya kita mengerti Allah. Dan hati kita itu bersih kepada Allah. Dalam keadaan apapun. Kita tahu ini semua datangnya dari Allah. Dan hati kita nanti akan menjadi lapang dan bahagia. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan, semua yang kita baca, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, itu menjadi wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.